Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai desain konsep menurut perspektif saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Al-Kusna Indra Maulana Ardhani, NPM 2205020004. Yang pertama dari tujuan desain itu sendiri, konsep desain bisa diterapkan secara sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Video ini saya buat berdasarkan referensi YouTube dari Tangan Bilang. Dunia telah berubah dan pemahaman basic tentang desain sangat penting untuk bisa dijangkau oleh semua orang. Karena desain dari waktu ke waktu akan semakin berkembang untuk kehidupan kita sehari-hari. Kembali ke masa 20 tahun yang lalu, kalau kita ingin belajar desain ini sangat terbatas karena harus pergi ke universitas dengan fakultas seni rupa dan desain atau SMK grafika. Peluang kerja anak desain pun cukup terbatas ya untuk pada waktu yang 20 tahun yang lalu, yang salah satunya adalah art director dan graphic designer. Dalam pengaplikasian ilmu desain masih ditunjukkan oleh kebutuhan profesional, belum personal. Jadi desain pada 20 tahun yang lalu hanya untuk penunjang kebutuhan kerja. Nah, ini kenapa kok nggak kepikiran bikin desain sendiri untuk personal desain? Ya, salah satu alasannya karena belum mengerti ilmunya dan tidak punya akses ke software desain. Yang kedua, tidak efisien buat belajar karena jarang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya untuk menunjang kebutuhan kerja saja. Nah, bagaimana kalau sekarang? Zaman sekarang kebutuhan untuk mendesain sesuatu menjadi lebih banyak, baik untuk kebutuhan personal maupun profesional. Jadi kebutuhan saat ini sangat kompleks, kita dituntut untuk lebih bisa mendesain sesuatu. Contohnya pada presentasi untuk mahasiswa dan penggunaan sosial media untuk upload feed atau story itu harus kebanyakan menggunakan desain. Zaman sekarang akses ke software semakin mudah dijangkau dan mudah pula dioperasikan. Sekarang sudah banyak opsi software desain yang lebih murah, bahkan gratis dan mudah dioperasikan. Ya, kadang ada yang gratis lebih banyak, kayak yang berbasis web aja, kayak Figma dan Canva, itu gratis. Nah, pertanyaannya, gimana cara menempatkan elemen visual, warna apa yang harus dipakai, dan warna apa yang harus dipilih? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita harus mengetahui faktor yang terpenting, yaitu prinsip dan tujuan desain itu sendiri, yaitu menyampaikan informasi dan untuk berkomunikasi. Tiga hal basic tentang desain. Untuk mengeksekusi sebuah desain atau memulai desain, kita harus memahami tiga hal basic tentang desain itu sendiri. Tujuan. Yang pertama, readability atau keterbacaan. Bagaimana mau menyampaikan informasi dan berkomunikasi kalau susah dibaca. Melalui prinsip dan elemennya, desain memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga kita dapat membaca tujuan fungsi dari tujuan itu sendiri. Yang dua, struktur. Bagaimana sebuah desain dapat mengatur arus informasi sehingga komunikasi dapat tersampaikan secara efektif. Jadi kita harus memahami urutan apa yang desainnya di highlight, yang kita perhatikan terlebih dahulu.
Yang ketiga adalah simple. Bagaimana sebuah desain bisa tampil secara simple dan efisien sehingga audiens dapat fokus untuk menyerap informasi yang disampaikan. Jadi harus dibuat sesimpel mungkin agar kita dapat memahami informasi yang ada dalam desain tersebut. Dan memorable, bagaimana sebuah desain dapat membantu merecall informasi yang telah diserap oleh audiens atau konsumen. Jadi setelah kita menerima informasi, kita dapat mengingat kembali informasi yang disampaikan dalam desain tersebut. Kita masuk ke design elements. Elemen desain ibarat toolbox yang di dalamnya terdapat alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Elemen yang pertama yaitu tipografi. Pemilihan aspek tipografi berhubungan dengan objektif desain. Yang termasuk tadi termasuk dalam tujuan, yaitu readability, structure, simple, dan memorable. Terdapat dua kategori besar font atau typeface yang bisa dipilih, yaitu serif dan sans serif. Perbedaannya, serif adalah font yang secara gampangnya yang ada kaki-kakinya. Karakter font serif yaitu elegan, matang, old-fashioned, tetapi trustworthy. Sedangkan sans serif modern, clean, dan friendly. Elemen yang kedua adalah image. Yang terpenting adalah fungsi image dalam desain kita sebagai apa, dan harus membangun koneksi dengan elemen desain yang lain, maupun teks, bentuk, dan lain-lain. Image harus membangun konteks dengan elemen lain, maupun itu mau menambah, mau menguat informasi, membangun emosi, atau bisa sekedar sarana untuk meraih perhatian. Jadi untuk faktor image ini kita harus memahami secara mendalam. Elemen berikutnya yaitu shape. Shape atau bentuk adalah building blocks untuk membangun sebuah desain. Jadi dasar sebuah desain adalah bentuk-bentuk yang terstruktur. Semua elemen desain adalah bentuk. Pemikiran ini penting untuk membangun komposisi desain. Melihat elemen desain sebagai sebuah bentuk memudahkan kita untuk mengatur komposisi dalam sebuah desain. Terdapat masing-masing bentuk, baik geometris, organik, atau abstraknya juga mempunyai arti sendiri. Misalnya sebuah kotak atau segitiga itu mempunyai arti-arti sendiri. Komposisi berikutnya adalah warna. Bagaimana memilih warna, apa psikologi arti warna tersebut, dan teori tentang warna-warna. Space, ruang bukan bagian dari hal yang kita sampaikan pada desain kita, namun mencapai tujuan dari sebuah desain. Fungsi ruang dalam desain adalah di cluster, jadi untuk menampilkan sebuah jarak dalam desain, fokus, menambah fokus agar informasi yang dapat diserap dengan mudah dan minimalis. Prinsip desain. Ternyata ada prinsip dan rules yang bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah desain. Prinsip yang pertama yaitu kontras. Prinsip ini sangat penting dalam desain karena berhubungan dengan objektif dari desain yang sangat krusial, yaitu tentang keterbacaan, readability. Untuk membedakan kontras, mana yang harus kita pilih, mau terang maupun gelap. Yang kedua, hierarki visual. Prinsip yang mengatur elemen visual agar dapat membantu arus informasi sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagaimana tujuan dari desain adalah membentuk struktur informasi. Salah satu cara membentuk hierarki visual adalah dengan size, bold, color, dan space. Dan yang terakhir, rule of proximity. Prinsip yang menyatakan bahwa elemen yang berdekatan akan membentuk sebuah hubungan, dan sebaliknya yang berjauhan akan dipersepsikan tidak mempunyai hubungan.
Jadi jika kita mempunyai desain, ingin menyampaikan bahwa hal ini berhubungan, maka elemen tersebut harus didekatkan. Begitu pula sebaliknya. Keseimbangan, prinsip yang mengatur apakah sebuah desain itu simetris atau asimetris. Desain simetris menunjukkan harmoni dan kesetaraan antara elemen-elemen yang ada. Sedangkan asimetris bertujuan untuk membangun fast point atau fokus ke suatu hal. Sekian dari saya mengenai perspektif tentang desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.